vegetarian itu, sebelum kita masuk ke pola hidup sehat sekarang, masyarakat Cina kuno gimana? Iya. Mereka kayaknya rata-rata yang bervegetarian itu seperti saya nih. Nenek saya juga mengenal vegetarian. Leluhur saya semua mengenal vegetarian. Terus apakah masyarakat selain Mediterania dan India tadi, India kuno ya, apakah masyarakat di Cina kuno itu semuanya mengenal tentang vegetarian juga? Iya. Jadi masyarakat Cina kuno itu jadi harus dijelaskan dua kebudayaan yang sangat kontras antara India kuno dengan Cina kuno. Mereka tuh memiliki sesuatu yang benar-benar sangat berlawanan. Berbeda jauh. Berbeda jauh. Dalam hal ini misalkan masyarakat Cina kuno itu terlalu fokus pada sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Sedangkan masyarakat India kuno itu real yang nyata itu nggak terlalu fokus, dia fokusnya pada dunia spiritual. Makanya misalkan kalau orang India bikin bangunan yang sampai sekarang dianggap sebagai 7 keajaiban dunia, itu pasti berhubungan dengan dunia spiritual. Itu pasti. Mau bikin misalkan Taj Mahal, mau bikin candi, pakai batu segala macam, itu pasti terkait dengan dunia spiritual. Kalau Cina terkait dengan alam material, bikin tembok Cina karena takut diserang sama Mongol. Ya betul Iya betul. kan gitu ya, sama bangsa Hun, maaf. Nah, jadi karena itu maka orang India dan orang Cina itu dulu tuh intensif banget karena mereka itu saling melengkapi gitu. Saya bersebelahan mereka juga kan ya? Muter sih, jalannya muter lewat Pakistan, lewat Afghanistan. Di Afghanistan itu ada sebuah daerah namanya tuh Kabul. Daerah Kabul. Nah, ke daerah Kabul. Nah, itu satu-satunya jalan dari India ke Cina zaman dulu. Jadi kalau cerita Tong Samcong itu yang crash landing, nah itu lewat situ. Lewat Kabul itu. Yang kepanasan ada 9 matahari, kepanasan banget itu di situ kejadiannya. Berarti masyarakat Cina itu juga sudah mengenal pola makan vegetarian ya? Iya. Dari nenek moyangnya. Jadi maksud saya adalah masyarakat Cina pada waktu itu ketika menemukan orang-orang India yang sangat spiritual, ternyata mereka tidak makan daging dan ternyata mereka lebih sehat. Masyarakat Cina ambil itu. Jadi ngambilnya justru dari setelah ada Tridharma itu, Sanjiao, setelah para penyebar agama Buddha ke Cina, Dharma Duta itu datang semuanya ke Cina, itu juga membawa semangat vegetarianisme. Orang-orang Cina, loh kok pas setelah saya makan dengan pola makan yang seperti ini, saya lebih panjang umur, lebih sehat, lebih bisa apa sih? Lebih nggak gendut. Nah, gini nih, ada pertanyaan itu di masyarakat. Ya karena rata-rata saya vegetarian, teman-teman semua vegetarian. Ada sebagian teori itu mengatakan masyarakat Cina kuno dulu vegetarian karena terpaksa, karena dulu masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, nggak bisa makan hewan dan terpaksa makan sayur-sayuran. Betul nggak teori seperti itu? Kalau menurut Pak Guru? Saya sanksi kalau ada teori itu karena gini, masyarakat Cina itu sejak awal itu adalah masyarakat agraris. Masyarakat yang cenderung untuk makan daging itu justru masyarakat India. Oh gitu. Karena daerahnya jauh lebih gersang. India ya. Iya, Cina itu kan wilayah yang pertama diduduki oleh manusia itu dua sungai itu, Yangtze sama Huanghe. Sungai Yangtze sama Sungai Huanghe. Ya itu dua. Nah itu subur luar biasa kanan kirinya tuh. Karena dilewatin sungai kan. Iya. Jadi mau nanam apapun jadi. Iya. Nah karena itu maka mereka tuh sebenarnya lebih banyak makan tanaman. Padi-padian lah ya. Mereka diperkenalkan makan daging, masak daging dan sebagainya. Yaitu setelah kontakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kemudian pas masuk Dharma Duta, orang-orang Nepal, orang India menyebarkan Buddhisme ke sana. Kemudian kamu jangan makan sembarangan. Siapa tahu yang kamu sembelih, yang kamu makan itu adalah kakek kamu di kehidupan sebelumnya. Tolong jangan ya. Itu mulai berpikir. Jadi akhirnya ajaran itu yang masuk. Iya. Dan karena orang Cina tadi itu sangat material, ini bukan ada tendensi tertentu ya, tapi memang karena budayanya seperti itu. Dan kemudian ketika makan itu mereka lebih panjang umur, kan orang Chinese itu sedikit-sedikit semoga panjang umur gitu kan. Betul. Makan itu ternyata lebih panjang umur, lebih enak, maka tradisi itu berkembang pesat di Cina. Akhirnya dari situ tradisinya muncul ya. Iya. Oke, menarik ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Guru Gumbul itu kalau waktu itu butuh berjam-jam. Tapi guru Gumbul ini waktunya padat, tapi nggak apa. Pertanyaan terakhir nih. Nah, vegetarian dengan pola hidup sehat sekarang ternyata yang populerin bukan masyarakat dari India. Betul Pak Guru ya? Yang populerin vegetarian itu ternyata masyarakat dari Eropa dan Amerika. Betul nggak sih Pak Guru? Iya. Sekarang sudah berkembang dan menjadi pola hidup sehat. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka lebih aware sih? Karena kalau ke Eropa dan Amerika sekarang itu sedang mengalami
proses transformasi dari masyarakat merah ke masyarakat hijau berubah menjadi masyarakat biru. Maka farmasi mereka menjadi biru, teknologi transportasi mereka jadi biru. Ada hubungan sama Go Green yang mereka galakan? Iya. Jadi setelah Go Green itu kan blue. Jadi mereka tuh emang ke arah sana. Jadi, nah karena itu mereka pikir, coba bayangkan misalkan peternakan sapi di Amerika Serikat itu menjadi salah satu penyumbang karbon dioksida terbesar di negara itu. Kalau misalkan sapi tidak dipelihara atau tidak dimakan, maka efek pemanasan global itu turun berkurang drastis. Iya, misalkan yang seperti itu. Kemudian orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika menelaah bahwa ternyata protein hewani itu bisa saja dibuat di laboratorium. Sehingga mereka sekarang sedang fokus untuk mengembangkan daging tanpa motong hewan. Atau misalkan istilah itu daging-dagingan. Iya. Nah, tapi daging-dagingan ini walaupun mahal, tapi di masa depan mungkin mereka akan makan karena proteinnya, karbonya, semuanya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan saya baru tahu ini begini ya. Nah, tapi apapun itu, nah masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa itu sebenarnya benar-benar berkesadaran terhadap bahwa lingkungan yang buruk ini salah satunya adalah gara-gara manusia terlalu serakah. Coba bayangin misalkan ayam itu semestinya hidup 4 tahun baru bisa disembelih. Tapi sekarang 40 hari dia nggak lihat matahari, dia nggak lihat bapak ibunya, dia nggak lihat apa, hanya di dalam kandang besar langsung disembelih. Itu benar-benar mereka tuh empati. Seandainya saya jadi ayam, kebayang hidup yang semenderita itu gitu. Kenapa kita sekejam ini hanya demi beberapa detik makanan yang masuk ke lidah kita gitu. Jadi makanya, mereka mulai mengkampanyekan itu ya. Jadi bukan hanya soal vegetarian, tapi secara keseluruhan adalah bahwa mereka harus menjaga lingkungan ini menjadi lebih baik karena nasib bumi itu ditentukan oleh manusia. Betul. Ya, ini semakin menarik.